Selamat pagi Bu Marini yang cantik. Selamat pagi juga Bu Anggun. Gimana Bu Marini kabarnya? Baik, Bu Anggun cantik sekali hari ini. Masya Allah sama loh Bu Marini juga cantik hari ini. Iya sama ya Bu kita ya. Kita kan perempuan cantik ya. Iya. Gimana kabarnya keluarganya Bu Marini? Sehat. Alhamdulillah. Kabar Bu Anggun dengan keluarga bagaimana? Syukur Alhamdulillah Bu Marini. Bu Marini dari mana? Ini tadi Bu, saya habis dari sekolah ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Jadi habis dari sekolah saya langsung ke sini nih. Terima kasih nih atas Iya, waktunya Bu Marini. Ya, kita mulai boleh nih Bu Marini? Boleh. Ya, di sini sebelum melakukan coaching ada langkah-langkahnya nih Bu Marini. Yang pertama itu kita berdiskusi rubrik penilaian. Pada coaching hari ini, coach dan coachee, saya akan boleh mengamati Bu Marini? Boleh. Oke. Terus setelah itu ada nilai penilaian rubrik ya. Terus setelah itu bagaimana Ibu melakukan pertanyaan yang berbobot atau tidak pada coachee yang belum? Bagaimana Ibu melakukan pertanyaan berbobot atau tidak pada coachee ya yang tadi saya sampaikan, dan bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa tapi Bu Marini, sesuaikan dengan prinsip coaching yang ada 3, yaitu yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang terakhir ada memaksimalkan potensi. Baik. Setelah itu ada yang kedua nih, entah Bu Marini silakan dijawab ya. Kompetensi coaching pada yang ingin dikembangkan oleh Bu Marini apa? Yang ingin saya kembangkan sih ada 3 ya Bu ya. Pertama-tama saya ingin hadir penuh pada saat proses coaching. Lalu saya juga ingin mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee saya nanti. Iya, gitu. berarti ada 3 yang Ibu pakai nanti ya. Terus lalu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Marini? Kalau yang lebih spesifiknya sih saya ingin mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya, betul, Lalu betul, saya baik, juga ingin sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar ya, nanti itu si utamanya. coachee bisa bercerita tentang masalahnya, bisa menemukan solusinya gitu dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ya sangat, 2 itu penting banget ya, mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan berbobot. Itu sangat, yang 2 itu sangat membutuhkan banget ya. Nah, lalu nih Bu Marini, yang terakhir, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Marini. Indikator ketercapaiannya saya pengen nanti coachee saya setelah proses coaching, saya pengen coachee saya itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan pada dirinya, lalu nanti dia dapat menemukan atau mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan nanti terkait dengan rencana atau aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya gitu Bu. Seperti itu ya Bu Marini ya. Kira-kira akan kapan dilaksanainnya itu Bu Marini? Bentar. Coachingnya kapan? Sehari ini atau esok? Hari ini atau esok? Matiin. Kan jawab dulu. Stop dulu. Hari ini Stop, tapi nggak usah di ini. Lanjut aja. Ntar dipotong aja nih. Oke Bu Marini, ya sudah, silahkan untuk melakukan coaching oleh coachee Bu Marini tersebut. Saya akan mengamati di sini. Ntar selesainya kita akan berbicara lagi ya Bu Marini. Baik Bu. Izinkan saya untuk minta waktunya lagi untuk Bu Marini. Silahkan Bu. Terima Boleh. kasih atas waktunya Bu Marini. Sama-sama. Hai Bu Dwi. Halo Bu Marini. Selamat pagi nih. Selamat pagi juga Bu Marini. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Marini? Sehat. Alhamdulillah. Sama. Wah senang sekali nih bertemu dengan Bu Dwi ya. Sama Ibu, saya juga senang sekali nih ketemu dengan Ibu. Oh iya Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya ada masalah. Kira-kira Ibu bisa ada waktu tidak ya mendengarkan masalah dari saya? Ada, tentunya ada. Saya lagi ada jam kosong nih, emang khusus buat Bu Dwi nih. Asik. Nah, kira-kira nih Ibu Dwi kan mau
coaching dengan saya. Kira-kira nanti di percakapan coaching kita apa sih yang Ibu harapkan nih dari percakapan kita nantinya? Yang saya harapkan itu saya setelah bercerita dengan Bu Marini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya pikirkan, Bu. Soalnya dari kemarin tuh kayaknya kok hati ini gelisah gitu. Makanya saya ingin bercerita kepada Bu Marini. Oh iya, memangnya ada masalah apa dengan Budi? Iya gini Bu, saya kan baru ngajar di kelas 4 lagi nih gitu kan. Nah kebetulan pada saat hari pertama anak-anak happy nih pas MPLS, dan hari kedua kita mulai belajar dan masuk pelajaran matematika. Ada satu anak, anak tersebut itu gelisah, anak tersebut itu nggak karuan, takut gitu. Jadi kayaknya nggak happy aja belajar di kelas. Nggak happy ya. Jadi masalah Bu Dwi tadi ada satu anak yang tadi hari pertama dia happy, tapi setelah hari berikutnya dia sudah tidak senang lagi ya, masuk sekolah juga udah nggak bergairah ya, gara-gara pelajaran matematika gitu. Iya sih Bu, memang pada saat hari kedua kita belajar matematika, kemudian di kelas itu anak itu terdiam murung gitu, dan hari berikutnya, hari ketiga, hari keempat anaknya itu nggak masuk Bu. Oh jadi gitu. Hari pertama aja dia aktif ya, padahal mungkin ada hal-hal yang buat dia juga gelisah kali ya Bu. Betul. Nah, apakah Ibu Dwi sudah menelusuri kenapa murid Ibu yang satu ini kok tidak bergairah pada saat hari-hari berikutnya belajar dengan Ibu gitu? Nah, saya karena melihat, kirain saya anak ini nggak masuk karena sakit Ibu. Ternyata pada saat saya periksa hari ketiga, hari keempat anak ini nggak masuk. Akhirnya saya cari tahu, dan ternyata anak ini takut Bu dengan pelajaran matematika. Dia tidak bisa menghafalkan perkalian. Memang dia belum hafal nih perkalian, jadi dia nggak mau masuk gara-gara takut pelajaran matematika. Jadi dia akhirnya Ibu Dwi telah menelusuri penyebab dari masalah dia, kenapa dia jadi malas sekolah, itu karena takut belajar matematika, terutama perkalian ya Bu. Betul, Ibu. Iya. Dari pengamatan Bu Dwi tadi berarti dia kurang bersemangat ya di belajar matematika ya Bu ya. Nah kira-kira kondisi ideal yang seperti apa nih yang Ibu Dwi harapkan dari anak tersebut nih? Ya, saya berharap sih pada saat pelajaran berikutnya matematika itu jangan ditakutin Ibu. Jadi dia merasa happy aja, sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi posisi dia itu Bu, saya mau anak itu tidak takut lagi menghadapi pelajaran matematika. Dia bisa mengerjakan, dia bisa ceria lagi, tidak merasa aduh matematika serem, aduh matematika takut, seperti itu. Jadi Bu Dwi pengen mengharapkan murid tersebut bisa senang dengan matematika tentunya lebih bersemangat lagi belajar matematika, bahwasanya ingin anak itu memikirkan bahwa matematika itu bukan hal yang menakutkan ya Bu Dwi ya. Nah kalau begitu apa nih hal apa yang bisa Ibu Dwi lakukan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar anak tersebut supaya dia senang belajar matematika? Iya. Yang saya lakukan yaitu saya melakukan pendekatan individu dulu Ibu. Saya panggil anaknya, kemudian saya ingin tahu kenapa dia nih takut banget, kenapa sampai perkalian itu dia sampai tidak mau menghafalkan gitu kan. Saya cari tahu dulu, kemudian jadi saya akan memberikan pendekatan individu. Saya juga akan bertanya kepada orang tua gitu kan, kenapa saling bekerja samalah dengan orang tua. Kemudian saya juga akan memberikan metode-metode Ibu yang menarik sehingga anak tersebut itu mau belajar happy lagi, senang lagi, karena belajarnya itu tidak saya memberikan ceramah aja, saya ingin memberikan media, metode dengan yang bervariasi seperti itu. Oh, jadi nanti Ibu Dwi akan melakukan beberapa hal ya. Tadi seperti Ibu Dwi sebutkan akan ada pendekatan secara individu ke peserta didik tersebut. Lalu ada juga nanti bertanya kepada orang tua penyebabnya kenapa anak ini bisa tidak suka matematika ya. Terus tadi juga Ibu Dwi sudah menyebutkan ingin memberikan metode-metode yang bervariatif kepada peserta didik ini agar dia senang matematika ya. Oke, kira-kira nih kalau Bu Dwi nanti melakukan hal-hal tersebut, apa nih yang menjadi kekuatan atau kelebihan Bu Dwi untuk melaksanakan atau melakukan
rencana tersebut supaya tercapai gitu? Ya. Kekuatan saya itu saya selalu memberikan motivasi dan semangat kepada anak didik saya bahwa belajar itu jangan ditakuti. Jadi belajar itu happy. Kalau kitanya happy, maka anak tersebut mau belajar apa saja itu jadi senang gitu kan. Ada motivasinya dari dalam dirinya. Jadi saya sebagai guru akan selalu memberikan yang terbaik untuk siswa. Jadi Bu Dwi kekuatannya adalah memberikan yang terbaik pada siswanya ya. Jadi lebih apa sih, memberikan motivasi-motivasi terus kepada murid supaya anak murid tersebut bisa menyenangi pelajaran matematika ya Bu ya. Oke. Baiklah, kira-kira nih metode-metode yang Ibu Dwi tadi sebutkan, adakah yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, aku itu pernah Ibu. Metode yang saya lakukan itu pernah dipakai di kelas sebelumnya. Dan saya menggunakan metode yang bervariasi, media yang bervariasi, kemudian juga saya melakukan kuis-kuis yang interaktif. Kemudian juga memberikan yang menarik-menarik lah pelajarannya. Karena kalau anak menarik kan pasti senang ya Bu ya gitu. Jadi pada saat belajar saya berikan di kelas sebelumnya sehingga anak-anak itu senang Bu. Bu tunggu Bu, belum selesai Bu lagi Bu, sampai nggak mau berhenti belajar matematika gitu. Makanya metode tersebut akan saya terapkan lagi di kelas 4 sekarang. Ya, berarti luar biasa ya. Bagus ya tadi ya Ibu dari keberhasilan yang pernah gapai oleh Bu Dwi di kelas sebelumnya ya. Tadi anak karena Ibu berikan tadi kuis-kuis interaktif, metode yang menarik sehingga anak itu jadi lebih tertarik untuk belajar ya Bu ya. Betul. Jadi luar biasa nih rencana Bu Dwi nih. Saya kayaknya saya pengen bertanya nih sama Bu Dwi nih, dari rencana-rencana Bu Dwi tadi udah pernah berhasil juga. Saya ingin menanyakan ke Bu Dwi, jika kita kasih rating skala dari 1 sampai 10 nih, menurut Bu Dwi sebesar apa sih tingkat keberhasilan dari metode-metode yang Ibu tadi sudah sebutkan untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar matematika? Dari yang sudah saya lakukan, rencana-rencana yang saya lakukan, maka saya bisa memberikan skala rating 9 Ibu. Jadi dengan terjadi perubahan yang signifikan dari anak itu jadi takut, nggak pernah masuk, dengan anak tersebut asik belajar di kelas dengan metode media, terus juga saya akan melakukan juga ice breaking Ibu. Melakukan ice breaking jika anak itu capek, yuk kita belajarnya stop dulu, kita lakukan ice breaking dulu gitu kan. Jadi memunculkan semangat lagi, makanya saya bisa memberikan rating 9. Oh gitu ya. Jadi selain metode-metode tadi yang Ibu sebutkan tadi, pembelajaran yang menarik dan bervariatif, kuis interaktif, ada juga ternyata ice breaking ya Bu ya, menghilangkan kejenuhan kepada anak ya, supaya nanti anak bisa kembali lagi, aktif lagi, semangat lagi ya. Oke. Nah, baiklah, selanjutnya nih apa nih rencana yang bisa Bu Dwi lakukan dan bagaimana nih langkah-langkahnya untuk melakukan rencana yang telah Ibu susun dengan baik nih, langkah-langkahnya? Tadi kan saya sudah memberikan metode, media dan bervariasi, dan saya langkah selanjutnya yaitu pada setiap pembiasaan pagi sebelum belajar di kelas, mulai jam 6:30 sampai jam 7 mungkin bisa menghafal perkalian bersama-sama Ibu. Jadi kita lakukan secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya hari ini aja, tapi di hari-hari berikutnya kita melakukan seperti itu. Jadi dengan anak-anak latihan setiap hari, menghafal setiap hari, maka anak tersebut jadi bisa menghafal perkalian dan bisa mengerjakan soal-soal matematika. Jadi dilakukan setiap hari secara konsisten ya Bu ya. Baik nih, dari rencana-rencana Ibu Dwi tadi sudah saya dengar sudah bagus ya. Kira-kira nih siapa nih yang bisa membantu Ibu Dwi untuk menyusun ataupun melaksanakan rencana-rencana Bu Dwi tersebut? Yang dapat membantu saya banyak ya Bu ya, bukan diri saya sendiri, tapi saya membutuhkan dari pimpinan saya, kepala sekolah, dia juga memberikan motivasi kepada saya gitu kan. Kemudian saya juga akan meminta bantuan sesama rekan sejawat, terutama yang satu tingkatan dengan saya ingin memberikan, saya akan meminta masukan-masukan dari beliau. Kemudian tidak lupa peran orang tua juga penting Ibu, di mana kita memberikan pembelajaran kepada anak di sekolah, tapi di rumah juga kita meminta bantuan kepada orang tua untuk mengawasinya belajar. Jadi semuanya dari orang tua, kepala sekolah, dan rekan sejawat itu membantu saya.
Selain dari individu murid tersebut, Ibu ada bantuan-bantuan dari orang lain seperti tadi kerjasama dengan orang tua, terus juga tadi minta dukungan kepala sekolah, ada kolaborasi dengan rekan guru sejawat ya. Ya itu teman-teman yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi Ibu ya. Nah, dalam menjalankan rencana atau aksi ini ada nggak hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Dwi untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Ada Ibu hambatan-hambatannya di mana kalau dari kitanya seorang guru ingin melakukan yang terbaik untuk anak, tapi dari anaknya sendiri tidak mau ada keinginan belajar Ibu. Karena kan zaman sekarang itu semuanya games ya Bu berpengaruh. Jadi kalau misalnya anak tersebut sukanya dengan game, nggak mau berhenti lepas dari HP, itu hambatan saya gitu kan. Jadi saya mau genjot kayak apa, anaknya tidak ada kemauan belajar, di pikiran kepalanya hanya game, itu yang membuat berat dalam anak tersebut tidak bisa menerima pembelajaran. Jadi hambatannya dari anak tersebut ya, dari peserta didik sendiri ya. Jadi tadi setelah saya mendengar hambatannya ternyata ada diri anak seperti anak suka main gadget, bermain games ya. Jadi dia semangatnya di games bukan belajar ya. Jadi itu hambatan ya. Nah, dari hambatan itu kira-kira solusinya bagaimana nih Bu Dwi untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Solusi yang saya ambil itu pasti saya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua Ibu, karena kita tidak bisa memantau anak tersebut di rumah. Yang bisa memantau adalah orang tua. Jadi saya akan bekerja sama dengan orang tua agar memantau anaknya nih dalam bermain game atau bermain HP itu ada waktunya. Jadi waktunya belajar harus anak itu belajar. Kalau ada waktu sedikit ya jangan terlalu lama dalam bermain HP gitu. Jadi solusinya adalah kerjasama dengan orang tua ya Bu Dwi ya. Jadi Ibu nanti akan ada kerjasama untuk memantau anak di rumah ya, yaitu orang tuanya, supaya tidak terlalu lama bermain games gitu ya Bu Dwi. Oh ya, kira-kira nih Ibu Dwi kapan nih akan mulai melaksanakan rencana Ibu Dwi ini? Saya akan merencanakan itu secepatnya Ibu. Saya akan lakukan di Senin besok karena hari ini Sabtu Minggu kan libur, jadi kita mulai di hari Senin. Oh, jadi oke. Jadi kemudian setelah Ibu Dwi sudah tahu kapan akan melaksanakannya nih, Ibu Dwi punya komitmen seperti apa nih akan Ibu Dwi lakukan agar rencana yang Ibu telah susun dengan baik itu dapat berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu? Komitmen saya itu akan saya lakukan setiap hari Ibu, secara konsisten kepada anak-anak saya, mulai dari pembiasaan, kita latih terus anak tersebut, kita selalu motivasi, jadi setiap pembelajaran anak tersebut dapat belajar dengan baik, selalu konsisten intinya. Jadi komitmen Ibu, tanggung jawab Ibu adalah memberikan menjalankan rencana Ibu tersebut konsisten setiap hari ya Bu ya, supaya ada keberhasilan yang tercapai ya dari kegiatan yang dilakukan secara konsisten itu ya. Oke. Adakah dukungan dari pihak lain selain yang tadi Ibu sebutkan? Ya, mungkin saya juga membutuhkan sarana dan prasarana Ibu, fasilitas pendukung. Dimana kalau pada saat guru menerangkan itu lebih baik pakai proyektor karena dengan melihat anak-anak lebih cepat menerimanya. Jadi fasilitas sekolah juga mendukung. Ya, jadi fasilitas sekolah juga mendukung ya untuk kita belajar mengajar setiap harinya. Ya, memang rencana Bu Dwi sangat bagus ya. Semoga nanti rencana Bu Dwi itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus ini kita udah ngobrol-ngobrol nih dari tadi nih ya tentang masalah, terus juga Bu Dwi sudah menemukan solusi, terus terkait dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan juga sudah kita bicarakan tadi. Nah, dari kegiatan perbincangan kita tadi nih, bagaimana nih perasaan Bu Dwi sekarang? Wah iya ya Bu, perasaan saya kok jadi plong, senang gitu ya. Kemarin saya pikir, aduh gimana ya caranya ya, saya bingung sendiri nih Bu. Makanya saya ingin ketemu Bu Marini, saya ingin ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Dengan hasil ngobrol ini saya jadi tahu saya mau gimana nih kehadap anak murid saya yang masih takut gitu kan. Nah,
Terima kasih ya Bu Marini. Jadi saya tahu nih solusi yang harus saya ambil. Bu Dwi, ya kita kan harus saling berbagi ya. Betul, Ibu. Gitu. Oh ya syukurlah kalau begitu. Ternyata Ibu bahagia, lebih plong ya. Betul. Sudah dengan percakapan coaching kita hari ini ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Dwi sampaikan selain masalah yang tadi? Iya sudah Ibu. Oh sudah? Iya. Oke, baiklah lain kali nanti kita bisa bertemu kembali nih Bu Siap, Dwi ya. Ibu, siap. Saya juga pengen mendengar hal-hal yang baik nih dari rencana-rencana yang telah Ibu Dwi lakukan nih. Apakah tingkat keberhasilannya seperti apa nih? Baik Ibu, nanti supaya saya akan cerita lagi kepada Ibu ya. Bisa nanti kita Sharing cari lagi ya. waktu lagi ya sharingnya Siap, untuk Ibu, masalah Ibu siap. Dwi berhasil atau tidak ya. Oke. Oke, saya senang sekali mendengarkan cerita dari Ibu Dwi nih. Menarik ya metode-metode dari yang Ibu lakukan itu, mungkin pembelajaran juga buat saya nih ke depannya nih Bu Dwi Siap, sebagai Ibu. guru. Ya udah senang sekali ini bertemu dengan Bu Dwi, membicarakan Sama-sama, masalah Ibu. Bu Dwi ini ya. Semoga nanti kita bisa saling berbagi ke depannya Amin, ya Bu. Sampai jumpa ya Bu Dwi Iya, ya. Bu, terima kasih banyak Bu Marini. Ya, sama-sama Bu Dwi. Sampai ketemu lagi dah Ya. Ibu. Baik Bu Marini. Bagaimana tadi hasilnya proses coachingnya Bu Marini bersama coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Lancar Bu. Alhamdulillah Bu. Nah, setelah saya melakukan observasi, ada sedikit nih Bu Marini. Pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Marini. Yaitu pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi saat proses coaching, tadi saya sudah melakukan percakapan dengan alur tirta ya Bu ya. Tadi sudah ada tujuan, saya sudah menanyakan tujuan si coachee, lalu saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada diri coachee, dan saya juga tadi sudah mengarahkan coachee ya untuk mencari rencana atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Saya juga tadi menemukan rasa tanggung jawab coachee terhadap rencana yang ingin dilakukan agar berjalan dengan baik gitu Bu. Terus tadi juga saya saat coaching juga sudah mendengarkan aktif. Saya juga hadir secara penuh di dalam percakapan coaching tersebut. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga sudah berbobot supaya coachee tersebut dapat memberikan jawaban-jawaban yang baik gitu Bu. Iya. Baik Bu. Nih, baik juga Bu Marini sudah berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirtanya ya. Lalu sesuai dengan saya amati nih, juga ada beberapa catatan ya Bu Marini ya. Catatannya itu tadi ada tujuan. Tujuannya itu mendapatkan solusi, mencari solusi dari Mudu itu minta solusi dari Bu Marini kan. Solusinya, jalan keluarnya gitu kan. Terus Bu Dwi itu atau Bu Marini memberi pertanyaan yang berbobot. Lalu Bu Marini mendengarkan secara aktif. Lalu yang diharapkan oleh Bu Dwi itu pembelajaran matematika tidak ditakuti, betul? Iya. Iya. Lalu di situ Bu Dwi melakukan media pembelajaran. Media pembelajaran tadi Bu Dwi melakukan apa ya Bu? Kuis interaktif dan juga metode-metode yang menarik. Terus supaya anaknya tidak jenuh juga ada ice breaking di dalamnya gitu. Ya, ketika saat siswa sudah mulai jenuh, ice breakingnya baru dimunculkan. Oh iya. Lalu ada hambatannya ya. Tadi siswa yang sering bermain HP, nah itu pasti sangat hambatannya mengganggu kan ya. Iya. Lalu ada yang anak yang sering bermain HP itu, ada Bu Dwi memanggil orang tua tersebut. Iya. Tadi. Iya. Bertujuan untuk apa Wi kira-kira Bu? Tadi tujuannya supaya orang tua bisa kerjasama untuk memantau anaknya di rumah supaya mengurangi bermain games di HP ya, supaya anak itu bisa fokus untuk belajar gitu. Agar fokus. Nah, yang tadi fokusnya itu kurang perkalian dia ya memahami. Iya, dia takut dengan perkalian. Katanya si Putra itu takut dengan perkalian karena dia
takut dengan perkalian, akhirnya dia tidak senang katanya dengan pelajaran matematika gitu. Terus kehadirannya bagaimana? Kehadiran Ya jadi dia jarang masuk Bu gara-gara seperti itu. takut dengan perkalian perkalian. tersebut ya. Perkalian itu dari ukuran dari perkalian 2 atau sampai 9 itu dia nggak hafal semua? Tadi cuman disebutkan oleh Bu Dwi itu tidak bisa yes, perkalian saja gitu. Oke. Dan rencana selanjutnya Bu Dwi akan melanjutkan gimana Bu rencananya dia? Rencana Bu Dwi dia akan melakukan tadi seperti metode-metode menarik di dalam pembelajaran matematika, terus memberikan kuis-kuis interaktif juga. Ada juga nanti dia akan memberikan media-media yang menarik seperti papan perkalian pakai sedotan gitu. Ya, jadi itu yang akan dilakukan Bu Dwi sih katanya untuk supaya anak tersebut bisa senang dengan pelajaran matematika. Syukurlah. Ya, kira-kira nih Bu, kemudian sudah mengelilingi ke masalah yang ada pada Koci. Kemudian Bu Marini sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Marini juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan lancar. Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan dari coachingnya Bu Marini yaitu Bu Dwi. Nah, Ibu sudah fokus dengan coaching, artinya sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Bu Marini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan. Masya Allah, sangat luar biasa Bu Marini ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Marini atas waktunya, kesempatannya, sama-sama sudah Ibu. meluangkan waktunya. Mungkin cukup sampai di sini aja Bu Marini. Semoga Bu Marini kedepannya berhasil dengan keluarganya semakin sukses, diberi kesehatan. Amin. Dan salam untuk keluarga Ibu Marini. Iya, sama-sama Terima kasih, Ibu. Bu Salam Marini. juga untuk keluarganya. Iya.